The sun and the moon, they both shine, they shine. The sun and the moon, they both shine, they shine. They shine, and the lights intertwine. They shine, and the lights, yeah. The sun and the moon, they both shine, they shine. The sun and the moon, they shine. Their lights are shining, their lights are shining, their lights are shining for the when I see the sun rising, then I know that you're around. In my darkest moments, then I need you to come down. It was the blood that washed my sins. Your love's not far from me. It was the blood that washed me clean. Your love's not far from me. Your His fire is right with me, with me. Yes, I'm closer than my skin. You're my one and only friend. It's like a dream that never ends. With you, it was the blood that washed my sins. Your love's not far from me. It was the blood that washed me clean. Your love's not far from me. Your It's in fire, it's right with me. It's in fire, it's right with me, with me. You always take yourself. You're gonna stand your ground.
This place is not my home. I'm standing on the edge of a great divide. When will I ever know? I've been walking on the line, wondering when I'll fall into the tide. There's no place I would rather be than where you are. There's no place I would rather be than where you are.
This place is not my home. I'm standing on the edge of a great divide. When will I ever know? I've been walking on the line, thinking one day I'll fall into the tide. I would rather be than where you are. There's no place I would rather be than where you are. And there's no place I would rather be than where you are. There's no place I would rather be than where you are. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih Tuhan tetap melingkupi setiap kita, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang kami ingin memulai ibadah KGC dan Roket kami Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, Kau layakkan setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh yes. Yesus Tuhan.
besar melimpah bagiku. Sama-sama kita katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah
jiwaku, ketenangan di batin, ada dalam hadiratmu, menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, memuliakanmu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu Yesus, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku,
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Baik, shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia anugerah Tuhan, buat kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah pemelihara dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah takut melewati setiap musim kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Persiapan hamba-Mu tidak ada arti apa-apa tanpa pengurapan daripada Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja sama, tolong hamba-Mu dalam setiap keterbatasan hamba sebagai manusia. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan malam hari ini. Kami bersyukur, kami siap menerima kebenaran firman hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh penyertaan Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Bulan kelima di tahun 2020. Nah, saudara, di tengah kondisi yang tidak baik, di tengah kondisi yang tidak berjalan normal 2020 ini, sepertinya kita mulai membantah sebuah peribahasa. Kalau kita dulu punya peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, tapi 2020 ini peribahasa itu mulai terbantahkan. Peribahasa itu mulai tidak lagi nyata dalam kehidupan kita, karena peribahasa itu harus mulai kita ganti dengan kata bersatu kita mati, berpisah kita selamat. Tentu saja ini joke, tapi memang 2020 ini sedikit aneh kalau kita lihat. Tapi apapun itu, kita percaya bahwa semuanya ada dalam kontrol Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan, dan kita berserah kepada Tuhan karena setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dunia ini, kita percaya semua atas seizin Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita bulan ini, apapun yang terjadi, kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Memasuki bulan yang baru, maka kita belajar kembali sebuah tema yang baru. Gereja Pusat memberikan tema kepada kita untuk kita belajar bersama-sama pada bulan Mei ini adalah collaboration atau kolaborasi. Apa sih kolaborasi? Kerjasama. Nah, mari kita mengingat dulu siapakah
kita manusia. Saudara dan saya manusia, kita dikatakan sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial artinya adalah sebagai manusia kita membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Jadi saya ulang, kita adalah manusia, makhluk sosial. Sebagai manusia kita membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Masa lockdown ini membuat saudara dan saya, membuat semua manusia di muka bumi ini mengingkari siapa dirinya sebenarnya. Kenapa? Karena masa karantina, masa lockdown, kita tidak lagi bisa bersosialisasi satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu di masa-masa ini ya kita dipaksakan untuk tidak berhubungan secara fisik antara sesama satu dengan yang lain. Dan terus terang itu membuat kita sedikit bermasalah, sedikit stres mungkin. Kenapa? Karena itu melanggar kodrat kita sebagai makhluk sosial. Saudara, saya bersyukur bahwa saya masih tinggal dengan anak-anak, dengan istri. Jadi di rumah kami masih berlima, -1 si sulung. Jadi masih terobatilah, kami masih bisa bersosialisasi satu dengan yang lain. Tapi kalau saudara tinggal di rumah sendiri, hidup sendiri, nggak punya pasangan, ya yang kita kenal dengan nama jojoba mungkin ya, jomblo-jomblo bahagia. Makanya setelah lockdown ini selesai, buruan, cepetan. Yang belum punya pasangan, cari pasangannya. Ya, tentu saja berdoa sama Tuhan. Ya, percaya minta jodoh yang daripada Tuhan, yang sepadan, supaya bisa menolong saudara. Nah, jadi kembali, saya masih bersyukur bahwa saya di rumah ada 5 orang. Tapi kalau yang sendiri, saudara, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bersosialisasi, mungkin stres. Ya kita punya masalah, yang tinggal berlima aja, saudara lihat, nih kumis saya nih, ya kan? Ini akibat nggak bisa kemana-mana. Jadi saya kepikiran minggu depan kayaknya saya tampil udah mulai berbeda dengan yang lain. Kenapa? Saya sengaja mau panjangin kumis, mau panjangin janggut, tapi saya mau gundul. Ya, tadi saya hampir potong, tapi saya bilang nanti dulu deh, syuting ini dulu, minggu depan baru mungkin. Kalau saya tetap nekat, ya minggu depan saya berarti harus khotbahnya pakai topi gitu. Nah, tapi tadi sebelum berangkat juga saya kepikiran bahwa tiba-tiba aja, kenapa sih orang-orang kaya, mereka punya uang, mereka punya semua, tapi kenapa mereka stres? Saya pikir iya, karena mungkin orang-orang kaya, orang-orang terkenal, mereka itu nggak bebas seperti kita berkeliaran ke sana kemari. Nah, sama dengan kondisi kita hari ini. Kita ini kan udah nggak bisa lagi nge-mall bareng, ngape bareng, ya kongko bareng. Kita sepertinya dipaksakan di rumah. Dan itu sesungguhnya mengingkari panggilan kita. Kita sebagai manusia harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu namanya makhluk sosial. Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 18. Apa kata firman Tuhan? Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya
yang sepadan dengan dia. Nah, makanya manusia, saudara dan saya, tentu saja yang mendengar ini kan semua manusia ya, bukan manusia jadi-jadian. Nah, kalau kita seorang diri, kata firman Tuhan, itu gak baik. Karena kita gak bisa mengeluarkan semua kemampuan kita. Amsal pasal 27 ayat 17 berkata begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Jadi jelas sebagai manusia kita harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita harus ada bersama-sama untuk memunculkan semua potensi yang terbaik yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Ibrani pasal 10, 24, 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Ibrani berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita ini saling mendorong satu dengan yang lain. Surat Ibrani memang tidak bisa dipastikan. Para ahli tidak tahu siapa yang menulis kira-kira surat Ibrani ini. Tetapi dari sudut penulisan, para penafsir, para ahli menemukan kira-kira surat Ibrani ini ditulis pada tahun berapa. Nah, surat Ibrani ini kira-kira ditulis pada tahun 60 sampai tahun 95 sesudah Masehi. Tujuannya kepada siapa? Kepada jemaat orang-orang Kristen pada waktu itu. Tentu saja kalau ditulis tahun 60 sampai 95, artinya tulisan ini ditujukan kepada jemaat Kristen, pengikut Kristus, generasi yang kedua. Di mana kita tahu bahwa generasi kedua mereka itu mengalami pergumulan. Mereka itu mengalami permasalahan. Mereka mungkin dihina. Kenapa? Karena mereka percaya dan mengikuti Yesus. Pada zaman itu kita mesti tahu bahwa Yesus itu dianggap sebagai seorang penjahat. Makanya dia dihukum, disalibkan. Jadi mereka mungkin dihina karena iman percaya mereka kepada Kristus. Dan ada beberapa dari mereka yang harta bendanya juga mungkin dirampas. Sehingga semua yang terjadi ini menyebabkan mereka tidak lagi datang beribadah. Nah, makanya kalau kita lihat Ibrani tadi menasehatkan untuk beberapa orang jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi justru harus semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di tengah situasi yang sedang mungkin juga kita alami dalam kondisi yang gak baik seperti sekarang, ya kita memang tidak bisa ibadah secara offline, ibadah yang bertemu secara fisik. Kita dipaksakan untuk hanya ketemu dengan ibadah online seperti sekarang. Ya, tapi mari di tengah kondisi yang sekarang pun kita jangan berhenti untuk saling menasehati satu dengan yang lain. Coba perhatikan ayat ini. Menyebutkan marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong
Satu dengan yang lain, artinya bukan dilakukan oleh satu orang saja, tetapi justru dilakukan oleh beberapa orang. Yang mungkin dalam bahasa sekarang, bahasa kerennya, kita lakukan bersama sebagai tim. Saudara, hari ini kerja tim jauh lebih efektif dibanding kerja seorang diri. Tim kita lebih kuat. Ibadah online ini tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya kerjasama satu dengan yang lain sebagai tim. Tadi di depan kita lihat ada tim praise and worship, di mana mereka sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mereka menaikkan pujian terlebih dahulu. Kemudian ada tim kameramen, ada tim audio yang mengedit semua ini sehingga ibadah ini boleh berlangsung. Kalau saya melakukan seorang diri, ya tentu saja kita nggak bisa menikmati ibadah online. Makanya perlu kerjasama satu dengan yang lain. Untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk memunculkan semua potensi yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu harus kita lakukan justru di hari ini semakin giat. Bukan berarti kalau kita nggak ibadah, kita berhenti terhubung satu dengan yang lain. Tapi kita bisa menggunakan semua fasilitas, gadget, teknologi yang telah diciptakan sebelumnya. Saya percaya bahwa semua itu bisa menjadi sarana untuk kita manfaatkan. Untuk kita bisa saling memperhatikan, saling mensupport satu dengan yang lain. Minimal ya say hello lewat telepon. Hari ini kita mesti bekerja sama sebagai tubuh Kristus. Karena terus terang satu orang tidak cukup baik untuk mengcover semua jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu teman-teman, gembala-gembala Komsel, saya minta tolong perhatikan jemaat Komsel saudara. Karena ini waktunya untuk kita memperhatikan, untuk kita saling mendorong satu dengan yang lain, untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena terus terang sendiri kita nggak pernah kuat. Kita perlu orang lain untuk mendukung kita, mensupport kita, memberikan kekuatan kepada kita di saat kita lemah mungkin. Saya nggak tahu beberapa saudara, apa yang saudara alami. Tapi mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, saudara, mari lihat Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat ke-12. Dan bila mana seseorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi firman Tuhan berkata dari Pengkhotbah, bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Nah, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Artinya apa? Kita perlu orang lain untuk mendukung kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kalau saudara lihat, perhatikan tim sepak bola. Sepak bola itu ada 11 pemain yang bertanding di lapangan. Nggak cukup dengan satu pemain hebat saja, nggak cukup. Saudara taruh satu mega bintang yang punya skill luar biasa, tapi yang lain nggak bisa bekerja sama dengan dia, maka saya berani pastikan tim itu pasti akan kalah. Tapi seorang bintang perlu dalam sebuah tim sepak bola, tapi juga perlu didukung oleh tim yang lain. Apakah mereka bisa bekerja sama dengan baik? Oleh sebab itu ada pemain cadangan, di mana semua itu dituntut untuk bisa melakukan kerjasama yang baik untuk meraih kemenangan. Ketika anak-anak masih SD,
mereka sekolah. Kemudian kebiasaan sekolah itu memang waktu SD mereka mengadakan hari, dalam 1 tahun itu ada hari family. Di mana di hari family itu sekolah mengadakan berbagai macam games. Teka-teki dan lain sebagainya, pertandingan perorangan dan lain sebagainya. Dan saya ingat waktu itu setiap tahunnya keluarga kami selalu menjadi keluarga yang, ya kalau boleh dikatakan selalu juara satunya. Ya, kami babat habis games-games yang ada. Kenapa? Karena kami bekerja sama dengan baik. Saya lebih cenderung mungkin tenaga saya lebih dibutuhkan. Nah, istri dan anak-anak mereka kadang pikiran mereka lebih diperlukan. Saya insting, naluri kadang-kadang, ya, nalar saya berfungsi. Nah, itu semua kami kerjasama, sehingga apa? Sehingga kami bisa memenangkan semua games, teka-teki dan lain sebagainya, mencari benda di mana saja, dan kami selalu keluar sebagai pemenang, keluarga kami. Jadi bersama kita jauh lebih kuat dibanding sendiri. Oleh sebab itu hari ini mari kalau kita perhatikan ayat 10 dari Pengkhotbah pasal 4. Ayat sebelumnya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Nah, jadi kita lihat firman Tuhan, kalau kita sendiri saja, saudara jatuh, siapa yang angkat saudara? Saudara harus bangun sendiri. Ya kalau saudara jatuhnya nggak apa-apa. Tapi kalau saudara jatuhnya parah, mungkin ada yang patah bagian tubuh saudara, maka saudara perlu orang lain untuk mengangkat saudara, membawa saudara pergi ke rumah sakit. Tapi apa yang terjadi kalau saudara nggak punya orang lain? Saudara akan jatuh sendiri dan saudara mengharapkan ada orang yang menolong saudara. Tetapi ketika kita ada bersama-sama dengan orang lain, saudara mungkin jatuh, tapi ada rekan yang akan menopang saudara, yang akan mengangkat saudara, yang akan menolong saudara, yang akan menguatkan saudara. Oleh sebab itu, mari kita perlu orang lain. Kita bukan makhluk individu. Individu secara keselamatan iya, tapi kita perlu orang lain untuk membuat saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi, mari masa lockdown ini, masa karantina yang kita nggak tahu sampai berapa lama terjadi, mari kita saling memperhatikan, mari kita saling support. Kita tahu bahwa mungkin ada rekan-rekan kita yang hari ini mungkin mereka bukan bekerja dari rumah, tapi mereka sedang dirumahkan. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka makan besok, apa yang harus mereka hadapi besok, bagaimana mereka meneruskan hidup. Mereka udah nggak tahu. Tapi mari teman-teman, mari kita bekerja sama. Bekerja sama untuk memperhatikan, bukan cuman kerohanian. Hari ini kita perlu perhatikan mereka dengan secara fisik mungkin. Ya kita nggak bisa, memang hari ini kita juga nggak bisa tolong banyak. Tapi minimal kita bisa support. Kita bisa bantu doa. Kita bisa berikan kata-kata motivasi, penghiburan kepada mereka. Sehingga mereka tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kasih saudara yang saudara perhatikan kepada mereka, yang saudara berikan kepada mereka, itu membuat mereka kembali merasakan kasih Tuhan. Punya pengharapan lagi. Dan ketika manusia punya pengharapan, berarti mereka belum berakhir. Mereka akan terus hidup. Karena mereka akan melihat pengharapan daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari teman-teman yang dikasih,
marilah kita saling menasehati. Marilah kita saling mensupport, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain, supaya kita tetap kuat sampai pada akhirnya. Di mana kita percaya tidak ada satupun di dunia ini pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Tetaplah berharap, tetaplah saling memperhatikan. Kalau kita melihat hari ini waktunya bagi banyak orang mungkin mereka mengasihani diri sendiri. Mereka mulai meratap karena semua yang mereka alami. Tapi bukan itu panggilan kita. Kita tahu mungkin kita dalam masalah, tapi bukan berarti kita berhenti untuk memperhatikan orang lain. Mari kita bergandengan tangan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita tetap setia sampai pada waktunya nanti Tuhan datang menjemput kita masuk di dalam kekekalannya. Sebab itu tetap berharap, tetap saling menguatkan, tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya percaya ketika semua ini berlalu, saudara akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya selesai dengan apa yang bisa saya bagikan kepada teman-teman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang mungkin ingin memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nanti saudara bisa lihat ada di layar di bawah saudara. Kemudian di sana ada QR atau barcode yang saudara juga bisa memberi. Mungkin lewat aplikasi apa saja yang saudara punya. Ada GoPay, Dana, OVO, dan lain sebagainya. Saudara nanti bisa lihat di bawah layar bawah ini. Dan saudara bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bagi saudara yang memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita pada kesempatan malam hari ini. Bapa, kami bersyukur kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa di tengah situasi ini banyak di antara kami mungkin yang mulai menarik diri dari perkumpulan karena keterbatasan situasi yang sedang terjadi. Kami tidak banyak bisa keluar satu dengan yang lain, tapi bukan berarti kami berhenti terkonek satu dengan yang lain. Tapi dengan keadaan di tengah situasi yang tidak menentu ini, yang seharusnya mungkin kami mengasihani diri kami sendiri, tapi kami mendengar sebuah kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus saling menguatkan satu dengan yang lain, harus saling memperhatikan. Justru di tengah situasi yang tidak baik ini, kami harus saling mendorong satu dengan yang lain, supaya kami tetap kuat bersama-sama untuk menanti waktu kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Oleh sebab itu mari Tuhan berikan hati yang mengasihi. Firman-Mu berkata, kasih Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Oleh sebab itu kami mengasihi Tuhan. Kami juga mengasihi rekan-rekan kami, sepelayanan kami, rekan-rekan teman-teman kami. Kami mengasihi dia. Oleh sebab itu ajar, berikan kepada kami belas kasihan ya Tuhan. Sehingga kami bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk kami tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Ibadah online ini sudah selesai, oleh sebab itu terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa. Kasih dan damai-Nya Yesus Kristus Tuhan, serta kekuatan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian. Sampai Dia datang menjemput kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya diberkati sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. When I look to the heavens, I see the work of your hands. You let the moon paint the sunrise with a blink of your eyes. You name the stars and the seasons at the beginning of time.
So my heart will beat to the beat of your heart. Who am I that you are mindful of me, that you care for me? I will sing your praise till I see your face. Through every season, Lord, I will bless your name. You have crowned me in honor when you call me your own. And this love everlasting I have called in my home. There's a hope, there's a reason. Now I live for your name. So I put my trust in you, Lord. Who am I that you are mindful of me, that you care for me? I will sing your praise till I see your face. Through every season, Lord, I will bless your name. You will not forget me. You've never failed me. After all the things I've done,